Kayaknya Mbak Wulan udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai manusia dan tantangan hidup di dunia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama yaitu Arima Septiani dengan NIM 2103 3162 6038 dan saya Diana Regita Ayu Ningtyas dengan NIM 2103 22 60 72 49. Selanjutnya ada Dika Putra Wijaya dengan NIM 2103 32 62 65 15. Selanjutnya ada Naili Sofiatur Rahmah dengan NIM 2103 3162 6082 dan yang terakhir ada Puspita Wulandari dengan NIM 2103 22 62 6484. Baik, di sini Arima Septiani akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Saya, Diana Regita Ainingtyas, dengan Dika Putra Wijaya akan menjelaskan aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya, Naili Sofiatur Rahmah akan menjelaskan tentang kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Dan yang terakhir, Puspita Wulandari akan menjelaskan tentang ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Baik, selanjutnya saya berikan kepada Arima untuk mempresentasikan. Baik, saya Arima Septiani sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Next. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2008 dideskripsikan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi. Pengertian ini menyiratkan suatu maksud bahwa manusia adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi akal untuk digunakannya sebagai modal yang sangat berharga untuk mencapai keluhuran budi pekerti. Dapat dikatakan bahwa sebutan untuk manusia ada 4 macam, yaitu Bani Adam atau anak cucu Adam dan Hawa, Al-Bashar, yaitu gambaran manusia secara materi seperti makan, berjalan, maupun berlari. Selanjutnya ada An-Nas, yaitu keturunan Nabi Adam, dan Al-Ins atau Al-Insan, lawan kata dari binatang. Masing-masing sebutan tersebut meskipun mengacu kepada pihak yang sama, yaitu manusia, namun memiliki masih perbedaan. Next. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 2 menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Selanjutnya, jika manusia pertama diciptakan dengan tanah Baik, bisa di next. Karena Arima sedang kelas jaringan, maka akan saya lanjutkan. Next. Hakikat manusia penciptaan Bani Adam. Penciptaan Bani Adam oleh Allah sesuai prosedur yang dijelaskan Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5, yaitu ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari setetes mani yang ditempatkan di dalam perut ibunya.
40 hari kemudian, air mani menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian, segumpal darah itu pun menjadi segumpal daging. Yang selanjutnya, segumpal daging itu dilengkapi dengan tulang dan ditiupkan roh. Lalu dilahirkan dari perut ibunya berupa bayi. Selanjutnya, aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Next. Aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia itu ada 4. Yang pertama yaitu potensi diri, yang kedua ada komponen diri, yang ketiga ada lingkungan, dan yang terakhir ada ikhtiar manusia. Next. Di dalam yang pertama ada potensi diri. Dalam potensi diri ini ada potensi positif dan potensi negatif. Potensi positif yaitu yang pertama fitrah beragama. Jadi semua manusia itu lahir memiliki fitrah beragama dan mengesahkan Allah. Disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka Allah hadapkan wajahmu kepada agama atau pilihan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa sesuai fitrah atau sejak lahir manusia itu bertauhid kepada Allah. Menurut ajaran Islam pun, semua bayi yang lahir, apapun agamanya atau keyakinannya, orang tua berada dalam fitrah Islam. Selanjutnya ada diciptakan sempurna. Manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna, diciptakan paling sempurna. Sebagaimana Quran surat At-Tin yang ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Selanjutnya ada makhluk paling mulia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Itu dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Selanjutnya ada makhluk terpintar. Manusia adalah makhluk Allah yang terpintar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31-33 disebutkan bahwa Nabi Adam lebih pintar daripada malaikat. Dulu ketika Nabi Adam diciptakan, belum lama setelah diciptakannya malaikat menganggap bahwa Nabi Adam tidak lebih baik dari mereka. Namun pada kenyataannya malah sebaliknya, Nabi Adam itu lebih pintar daripada malaikat-malaikat tersebut. Dikisahkan juga dalam surat An-Naml ayat 38-40 bahwa Nabi Sulaiman ingin agar singgasana Ratu Bilqis dipindahkan ke kerajaan Sulaiman. Beliau menawarkan Ratu Bilqis kepada semua yang hadir pada majelis beliau, termasuk para jin, mengatakan bahwa ia mampu memboyong istana Ratu Bilqis ke istana Raja Sulaiman. Yang selanjutnya ada amanah. Manusia itu adalah makhluk Allah yang bersedia untuk memegang amanat. Dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Selanjutnya ada potensi negatif. Potensi negatif itu yang pertama ada makhluk lemah. Manusia adalah makhluk lemah. Seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa, yang artinya dan manusia dijadikan bersifat lemah.
manusia itu lahir ke dunia itu dalam sifat lemah dibandingkan makhluk lain. Jadi banyak binatang yang baru lahir itu bisa berjalan, langsung bisa berjalan seperti kambing ataupun sapi. Tetapi manusia tidak. Manusia rentan, kita lahir masih belum bisa apa-apa, kita masih bisa masih merangkak, berdiri lalu berjalan. Tapi tidak untuk binatang. Binatang langsung berdiri dan berjalan. Yang selanjutnya itu ada suka mengeluh. Manusia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Seperti surat Al-Ma'arij ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Yang selanjutnya ada zolim dan ingkar. Manusia adalah makhluk zolim dan ingkar yang dijelaskan pada surat Ibrahim ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana ladzalumun kafar. Yang artinya, sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat mengingkari. Selanjutnya ada suka membantah. Manusia adalah makhluk yang suka membantah. Dijelaskan pada surat Al-Kahfi ayat 54, yaitu wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Yang artinya, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Selanjutnya ada suka melewati batas. Manusia adalah makhluk yang suka melewati batas. Dijelaskan pada surat Al-Alaq ayat 6. Innal insana layatgha. Yang artinya, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Oke, next. Selanjutnya ada komponen diri. Komponen diri ada yang pertama fitrah, yang kedua ada nafs atau nafsu, yang ketiga ada qalb atau hati, yang keempat ada akal atau akal. Yang pertama fitrah. Fitrah artinya ciptaan dari kata fatara yafturu. Manusia dilahirkan sudah dibekali oleh akidah yang benar, yaitu mengesahkan Allah. Jadi kita lahir dalam keadaan fitrah suci dan kita sudah memiliki akidah yang mengesahkan Allah. Yang kedua ada nafs atau nafsu. Secara umum menunjukkan bahwa sisi diri manusia itu memiliki baik atau buruk yang diciptakan Allah secara sempurna. Dan baik atau buruk itu kita jadikan untuk diri kita, mendorong diri untuk berbuat baik. Oke, selanjutnya silakan Dika. Oke, yang qalb atau hati. Yang pertama yaitu qalbun salim atau hati yang bersih. Yang kedua qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga qalbun maktum, hati yang tertutup. Pada akal, menurut Syihab 1996 diartikan sebagai pengikat atau penghalang. Yaitu, yang pertama memahami dan menggambarkan sesuatu. Yang kedua, dorongan moral untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Daya untuk mengambil pelajaran dan hikmah. Next. Oke, pada lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia, meliputi yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua, lingkungan pendidikan, yang ketiga, lingkungan pergaulan. Next. Pada ikhtiar manusia, manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi fasilitas yang beraneka ragam, seperti firman Allah pada surat Hud ayat 6 yang artinya
Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Next. Baik, saya Naili Sofiatur Rahmah akan menjelaskan materi kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Ada dua kedudukan penting yang diberikan Allah kepada umat manusia, yaitu yang pertama sebagai hamba Allah dan yang kedua sebagai khalifah Allah. Yang pertama, sebagai hamba Allah, manusia mendapat tugas untuk beribadah kepadanya. Seperti dalam firman Allah, Al-Quran Surat Toha ayat 14, dalam ayat tersebut terdapat perintah beribadah dan juga perintah sholat untuk mengingat Allah. Yang kedua, kedudukan manusia sebagai khalifah Allah. Manusia memegang mandat darinya untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat Shad ayat 26. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa pengekangan hawa nafsu sangat ditekankan agar terwujudnya hukum yang benar. Hubungan kedua kedudukan manusia tersebut bersifat umum dan khusus. Kedudukan khalifah masuk dalam kedudukan hamba Allah, dan karena itu jika posisi hamba Allah di dalamnya ada malaikat, maka yang ada dalam khalifah Allah hanyalah manusia. Manusia dengan dua posisinya yang penting tersebut diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia ini masih berhubungan dengan kedudukan manusia, yaitu beribadah kepada Allah, baik ibadah kepada Allah maupun ibadah melalui perbuatan baik kepada semua orang, dan bertanggung jawab atas kemakmuran di bumi. Secara alami, kedudukan manusia itu berada di antara malaikat dan binatang. Apabila manusia juga bisa berkedudukan setara dengan malaikat atau bahkan melebihi malaikat, juga manusia bisa lebih rendah setara dengan binatang atau lebih rendah dengan binatang. Semua itu tergantung bagaimana cara manusia untuk menghadapi hawa nafsunya. Apabila manusia bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka manusia mungkin bisa berkedudukan setara dengan malaikat atau bahkan lebih tinggi. Tetapi apabila manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, mungkin kedudukan atau derajatnya bisa setara dengan binatang atau bahkan lebih rendah. Sekian dari saya teruskan kepada presentator selanjutnya. Saya Puspita Wulandari yang akan membawakan materi ikhtisar merealisasikan tugas hidup manusia. Next. Tugas manusia adalah menjadi khalifah di bumi. Tugas sebagai khalifah itu sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Dalam ayat tersebut terlihat bahwa di antara sekian banyak makhluk Allah, manusialah yang bersedia dalam mengemban amanat. Next.
Agar sukses dalam mengemban amanat sebagai khalifah, manusia dapat melaksanakan upaya berikut. Yang pertama, berilmu yang memadai. Amanat menjadi khalifah akan dapat diemban manusia dengan baik apabila mereka memiliki ilmu yang memadai. Kemudian yang kedua, bertindak secara nyata. Semua pihak harus melakukan tindakan nyata dalam pemakmuran dunia atau bumi. Kemudian yang ketiga, mencari lingkungan yang baik. Menyadari akan besarnya pengaruh lingkungan dalam merealisasikan sesuatu yang diinginkan, maka manusia harus mencari lingkungan yang kondusif. Apabila lingkungan kondusif tidak dapat maka seseorang dapat menciptakannya. Kemudian yang keempat adalah berdoa. Berdoa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaha mengemban amanat dan dalam melaksanakan program apa saja. Kemudian menjaga hati. Hati harus dijaga agar selamat dari hal-hal yang menjadikannya labil dan sakit. Kemudian yang terakhir adalah bertawakal, yaitu menyerahkan keberhasilan segala usaha dan jerih payah kepada Allah, Zat yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Next. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.